mungkin juga statement dari pejabat publik yang terlalu amatiran menurut saya. Dia orang yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana, tapi statementnya kekanak-kanakan. Nah, mudah-mudahan kemarin Komisi 1 kunjungan ke beberapa wilayah melihat infrastruktur yang diinisiasi oleh Bakti, baik yang fiber optik maupun satelit, eh, yang kita kunjungi berfungsi dengan baik, tapi mudah-mudahan kapasitasnya segera bisa naik dan lebih fungsional. Eh, Kami ngelihat kemarin di salah satu media, eh, Telkom sudah membuat infrako ya. Saya kira mudah-mudahan itu bisa ikut em, membantu em, pelaksanaan RPJMN-nya Komdiki dalam soal infrastruktur. Saya juga ingin mengapresiasi soal PP Tunas tadi, walaupun memang masih eh, banyak hal yang bisa ditingkatkan. Saya kira seluruh negara sekarang di mulai Eropa, Asia, Australia juga resah dengan atau sudah mulai paham dampak negatif dari media sosial bagi anak-anak. Di negara Skandinavia, beberapa negara sekarang kembali kepada cara analog, tidak lagi laptop ditarik, HP nggak boleh masuk sekolah, kembali baca buku. Nah, di kita saya kira mungkin ke depan perlu agak lebih progresif juga mengatur soal media sosial untuk anak-anak ini, Bu, karena eh, sudah banyak riset. Si Oxford juga sudah merilis tentang brain rot, fenomena pembusukan otak karena terlalu lama scrolling. Dan studi-studi dari beberapa universitas terkemuka juga sudah mengatakan bahwa anak-anak yang terlalu banyak mengakses media sosial ternyata mengalami penurunan kognitif, kemampuan belajarnya menjadi turun. Saya khawatir anak-anak yang sudah dikasih makan siang bergizi oleh pemerintah, itu nanti otaknya lemot karena HP, lemot karena media sosial. Jadi negatif lagi secara resultantenya. Gizinya ditambah tapi otaknya dilemahkan oleh media sosial. Mudah-mudahan kita eh, berani untuk membuat pengaturan yang lebih tegas karena saya tahu ini tidak mudah karena di negara ini sudah terlalu lama tidak diatur platform digital yang ada di Republik ini. Nah, juga ada fenomena di mana kami melihat sekarang ini tadi paparan Bu Menteri sudah bagus soal rencana pengawasan ruang digital, namun kami melihat bahwa potensi serangan cyber intangible ke negara ini akan terus ada, khususnya sejak aksi Agustus kemarin. Seperti ada gerakan medsos untuk menyerang negara, membuat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR. Peristiwa bencana Sumatera ini juga seperti menjadi eh, amunisi baru untuk menambah daftar persepsi ketidakpercayaan publik terhadap negara. Negara dicitrakan seolah-olah sempat tidak hadir di awal-awal bencana. Ada semacam mungkin juga statement dari pejabat publik yang terlalu eh, amatiran menurut saya. Jadi menganggap, oh ternyata bencananya eh, nggak seperti di medsos ya, gitu. Itu cuma rame di medsos, terus oh ternyata besar ya. Loh, dia orang yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana, tapi statementnya kekanak-kanakan dan amatiran. Nah, itu membuat apa namanya persoalan menjadi tambah buruk. Nah, ini mencitrakan, menandakan bahwa literasi digital kita belum selesai, bahkan terhadap pejabat eh, maupun ASN. Nah, saya kira ini juga bagian yang menjadi PR kita, Bu Menteri. Nah, kalau ini dibiarkan terus bergulir, saya khawatir ini akan membuat situasi itu menjadi
berbahaya. Nah, kalau kita amati di medsos-medsos, serangan-serangan ke DPR hari ini, bukan kemarin dulu, itu mulai muncul kembali. Seruan pembubaran DPR, tagih RU perampasan aset, agar segera dibahas, disahkan, dan seterusnya. Nah, kami menengarai serangan-serangan medsos ini mayoritas pakai robot. Nah, dalam proses pengambilan kebijakan publik sekarang, saya kira memang tidak cukup hanya based on data, tapi juga perlu mengamati isu dan komentar netizen di medsos karena komen-komen ini kan lebih hidup gitu. Nah, tapi persoalannya kan seringkali justru dibalik isu itu. Kami melihat bahwa fenomena buzzer di Indonesia ini telah berevolusi dari yang dulunya itu aktivitas individual, terus menjadi industri yang terorganisir, yang seringkali dioperasikan oleh eh, biro biro komunikasi atau satu agensi. Nah, buzzer politik ini berperan signifikan di dalam menggiring opini di medsos, khususnya melalui penggunaan hashtag di satu platform tertentu untuk mencapai trending topik. Nah, bisa berupa narasi, konten foto, video, dan seterusnya.